Horas Koburtodi, semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bersemangat untuk melaksanakan aktivitas Anda setiap hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sehingga tetap giat dan bertekun melaksanakan tugas dan karya serta tanggung jawab. Saudara-saudari, kita telah merenungkan pembahasan tentang arti dari persekutuan atau yang biasa disebut koinonia. Pendasaran etimologinya, asal-usul katanya, pendasaran kitab sucinya, pendasaran teologinya, dan juga pendasaran atau sudut pandang dari eklesiologinya. Nah, karena koinonia adalah fokus pastoral pada tahun 2003 di Keuskupan Agung Medan, maka ada tugas setiap paroki untuk mengerjakan apa saja yang menjadi program kerja dari fokus pastoral tersebut, dan nanti akan ada 5 indikator keberhasilan, di mana masing-masing indikator keberhasilan itu harus memiliki 2 program kerja. Pada tahun ini kita mempunyai 5 indikator keberhasilan, maka tahun ini kita mempunyai 10 program kerja. Jadi cukup banyak ini, kita hanya punya waktu 12 bulan, tapi program kerja kita ada 10. Nah, untuk lebih mudahnya nanti membuat program kerja, dalam lembar kerja yang telah diberikan oleh tim Keuskupan atau tim program pastoral Keuskupan Agung Medan, disampaikan kepada kita gambaran gereja Keuskupan Agung Medan. Secara singkat disampaikan di sini data umat, yakni menurut biduk, yakni basis data integrasi umat Katolik Keuskupan Agung Medan per tanggal 26 November tahun 2022. Dikatakan bahwa di Keuskupan Agung Medan ada 66 paroki dengan 1.344 stasi dan 3.815 lingkungan. Sedangkan jumlah umat di Keuskupan Agung Medan ialah 430.934 jiwa. Sementara itu jumlah para pastor yang berkarya ialah 146 orang, 66 orang ialah pastor paroki, dan 80 orang ialah vikaris parokial, dulu disebut pastor rekan. Wilayah yang luas dan jumlah umat yang tidak sebanding dengan jumlah imam telah mendorong gereja Keuskupan Agung Medan mengandalkan peran serta pemuka jemaat dalam pelayanan pastoral. Artinya, pemuka jemaat yang dimaksud ialah pengurus gereja untuk melayani umat setiap hari Minggu dan setiap peristiwa yang ada pada umat, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Nah, karena itu kita akan melihat bagaimana umat memahami gereja. Apa yang dipahami oleh umat tentang gereja. Kebanyakan umat di Keuskupan kita ini, Keuskupan Agung Medan, menurut lembar kerja ini, memahami gereja kita adalah persekutuan orang-orang yang telah dibaptis, yang terdiri dari kaum hierarki, biarawan-biarawati, dan seluruh umat. Namun, ada juga umat yang memahami gereja kita sebagai persekutuan orang yang telah dibaptis dan aktif terlibat dalam hidup menggereja. Pemahaman tentang aktif terlibat mengungkapkan bahwa yang termasuk gereja kita hanyalah umat yang terlibat aktif dalam hidup menggereja.
Sedangkan mereka yang hanya terdaftar dalam statistik tetapi tidak berperan serta dalam kegiatan gerejani tidak dianggap atau belum dianggap bahagian dari gereja. Dengan kata lain, paham tentang keanggotaan gereja tersebut menuntut syarat-syarat, yakni baptisan, partisipasi, atau keterlibatan, dan perutusan. Saudara-saudari, menurut sejumlah umat, anggota gereja kita belum seluruhnya berperan dalam hidup menggereja. Yang paling sering membicarakan dan menjalankan tugas gereja adalah kelompok tertentu saja, yakni pengurus gereja. Dan tidak sedikit di berbagai stasi yang berani tampil di depan, di mimbar untuk memimpin ibadat dan berkhotbah ialah hanya beberapa orang saja. Misalnya, kalau di stasi Santa Maria, di kampung tertentu, ada 7 pengurus yang berani berkhotbah, yang berani memimpin, mungkin hanya 2 atau 3 orang. Maka ada stasi tertentu yang berkhotbah itu hanya KDS terus, atau hanya prohangirnya setiap hari Minggu. Di tempat kedua setelah pengurus gereja adalah para pastor, dan selanjutnya umat dan biarawan-biarawati. Di sini dituliskan umat dan sesudah itu biarawan-biarawati. Kenapa biarawan-biarawati di tempat yang paling belakang? Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Lalu masih banyak umat yang kurang bahkan tidak memberi perhatian pada urusan hidup menggereja. Ada umat yang datang ke gereja hanya ketika butuh pelayanan gereja. Jadi nggak somal, meladong anak koni ruas nang terpasu-pasu, dan perhangiri si pata nama melapor pada julu. Alai ruas ido pitero madapoton pastor. Pastor, adong yang anak kota, adong boruta, adong berem, naing pocong jokon bagas ne baru. Boido tanggal nasaon. Jadi memang karena itu adalah hajatan yang harus diatur sedemikian rupa, maka kalau ada rencana pernikahan, memang itu langsung dipersiapkan atau umat itu langsung mendatangi pastor atau mendatangi pengurus gereja. Maka situasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa belum semua umat terlibat aktif menjalankan tugas-tugas gereja. Seperti saya katakan tadi, kalau ada 7 atau 10 orang pengurus yang dipilih atau diangkat oleh pastor paroki, kerap kali yang bertugas atau yang berani bertugas atau yang tekun bertugas belum semua. Hal lain yang patut diungkapkan adalah hampir di semua paroki, stasi dan lingkungan, persentase kehadiran perempuan jauh lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Yaitu saya kira sudah hal biasa, terutama di pelosok-pelosok yang datang berminggu adalah kaum ibu-ibu atau OMK yang perempuan. Kalau ada pun peristiwa misa requiem di stasi, yang datang adalah kaum ibu-ibu. Ironisnya, mayoritas pengurus gereja yang sering membicarakan gereja adalah kaum laki-laki. Hierarki dan biarawan-biarawati dilihat sebagai kekuatan dan penyemangat dalam berjalan bersama. Memang umat mengakui bahwa mereka lebih bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan di stasi dan di lingkungan kalau pastor atau biarawan-biarawati yang datang atau hadir. Itu tampak dari kalau kita saat melayani misa di satu stasi, pada waktu pengumuman, ketika pengumuman dibacakan pada jumlah kolekte.
Kita bisa membayangkan misalnya jumlah kepala keluarga di stasi tersebut misalnya 35 kakak. Tapi nanti saat pengumuman kolekte pertama 55.000, kolekte kedua 42.000. Jadi bisa dibayangkan betapa sedikitnya umat yang hadir ketika ibadat sabda diselenggarakan. Maka hal ini menunjukkan bahwa cukup besar kerinduan umat akan kehadiran pastor dan biarawan-biarawati. Kerinduan ini tidak bisa dipenuhi karena jumlah para imam terutama sangat-sangat terbatas. Maka sekalipun demikian, kegiatan stasi dan lingkungan tetap berlangsung yang digerakkan dan dilaksanakan oleh pengurus-pengurus gereja. Dalam hal ini, kita harus memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada kaum awam yang diangkat menjadi pengurus gereja. Demikianlah, saudara-saudari, gambaran Keuskupan Agung Medan tentang bagaimana umat mengerti atau memahami apa itu gereja. Ternyata, menurut lembar kerja ini, menurut tim Fokus Pastoral Keuskupan, berdasarkan penelitian, gereja itu dipahami ialah orang yang dibaptis dan orang yang aktif. Maka pekerjaan kita ialah bagaimana supaya umat yang belum aktif, yang belum memberikan perhatiannya, yang belum mau ambil bagian dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan liturgi, bagaimana cara kita supaya mereka datang, supaya persekutuan, supaya koinonia itu sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang menyelamatkan semua orang. Inilah yang merupakan tugas kita, tidak hanya pastor atau biarawan-biarawati, tapi seluruh umat harus aktif untuk mengajak setiap orang, setiap umat untuk datang dan aktif. Kita sambut mereka. Jangan kita tanya apa kesalahannya, tapi kita ajak dan kita hargai mereka, kita puji mereka, supaya mereka datang lagi berkumpul bersama kita, supaya kita bisa berjalan bersama. Semoga Shalom, Tuhan Allah memberkati.